Ya Bapak surga, Bapak di surga, terima kasih Bapak mengumpulkan kami semua di sini untuk mengikuti SKC pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memimpin tempat ini dan juga memimpin acara ini dari awal hingga akhir, agar bisa menemani kami dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian untuk memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami angkat di dalam nama. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan rinduan kita, hati kita, ketergantungan kita pada Tuhan. Karena hanya pada Dia ya, kita membutuhkan segala sesuatunya. Amin. Amin. I need you.
life be set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
telinga yang tak pernah ku di dalam hati, semua disediakan bagi mengasihi Dia. Suara menyatakan kebenaranku tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah Ada yang
tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku nyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Rahmatnya
Terima kasih Bapa, segala persembahan kami, pujian kami Tuhan, bila itu juga menyatakan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan. Kami percaya Tuhan, Engkau menari-nari bersama dengan kami Tuhan. Yes God, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami memperoleh sesuatu yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami menerima segala sesuatu pemberian, bahkan Kau kerjakan pekerjaan baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami juga akan menerima yang terbaik pada Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kau ajari kami sehingga kami boleh semakin hari semakin kami punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami tidak ragu lagi, tapi kami mantap dengan hati yang penuh percaya Tuhan. Berjalan di dalam perjalanan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap panggilan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang memberikan kami pewahyuan pengetahuan, sehingga hari ini kami boleh mengerti setiap kasih-Mu, setiap karunia-Mu, setiap pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kami yang Engkau sudah rancangkan bahkan sebelum kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang bersyukur, yang bersukacita, yang membuat damai sejahtera, kita berkata amin. Haleluya. Bagi dua kelompok, jadi karena ada 3 berarti 1,5 orangnya. Nah, ya. Cewek sama cewek, cowok sendirian. Oke? Nah, siapa yang baik sama siapa yang mau buruk? Cepat-cepat. Siapa yang mau baik sama yang mau buruk? Siapa yang baik? Ayo cepat-cepat. Siapa yang mau baik? Baik ya. Berarti kelompok 1 ini baik, kelompok 2 buruk. Ya, kita permainan, kita game. Cuma permainan. Nah, gini caranya. Coba kelompok 1 ini pikirkan hal yang positif, yang baik. Pikirkan aja 5 hal aja. Apa aja itu? Pikirkan dulu ya. Pikirkan dulu, dicatat buka boleh, dirancang boleh, diskusi boleh. Kegiatan. Terserah, pokoknya hal yang positif. Terus yang cowok, kelompok cowok ini pikirkan hal-hal yang negatif. 5 juga. Nah ya, siap? Oke. Nah sekarang mulai dari kelompok 2 dulu, kelompok yang negatif dulu. Sebutkan 5 hal negatif. Nggak apa sebutkan. Berjudi, merokok, egois, pelan-pelan. Berjudi, merokok, egois, pemarah. Terus apa lagi satu? Membunuh. Ya, ulangi. Berjudi, merokok, egois, pemarah, membunuh. Oke. Ayo yang baik. 5. Mengasihi. Menghormati. Turun 2 R. Ya, terima kasih. Makan enak. Saling menghormati. Mengalah. Oh iya. Mengalah ya. Oke. Sekarang ya, ketika kita tadi dengar yang negatif, di hati kita saya gimana? Ada damai sejahtera nggak? Ada damai sejahtera nggak? Ada damai sejahtera nggak? Enggak. Stres malah. Terus ketika kita dengar yang baik-baik tadi, rasanya gimana? Apa? Sejuk. Ya kan, jadi perkataan kalian nanti menyejukkan hatinya. Nah ya. Nah, coba bayangkan di sini adalah suasana di pantai. Ya kan, suasana pantai ini anjing-anjing laut. Ya kan? Itu pohon kelapanya ya. Ya, itu pohon kelapa ya kan, sebelum kayak anginnya ya kan. Nah, kita belajar membayangkan, karena ini kita belajar membayangkan, gitu. Nah, kemudian gini. Coba fokus ya. Fokus di sekitar ini ya. Fokus pada benda yang warnanya coklat. Fokus pada benda yang warnanya coklat. Pokoknya 5 aja. Pokoknya fokus saja pada benda, nanti kalian saling menunjuk, saling melengkapi. Pokoknya fokus 5, enggak fokus 5. Pokoknya fokus yang warnanya coklat.
Yang coklat difokusin, siap untuk nanti cerita. Terserah, pokoknya warnanya coklat. Ya, oke, siap ya. Nah, sudah ya, tahu semua yang warna coklat. Sekarang sebutkan, ya, sebutkan benda-benda yang warnanya merah. Sebutkan. Pan, terus apa lagi? Tas. Oke, apa lagi? Lemari. Terus apa lagi? Gentong. Oke, ya wes. Ya, tadi kan tak suruh warna coklat atau fokusnya kan? Iya. Tak suruh nyebutin warna merah, ada kesulitan nggak? Untuk beralih ke situ ya. Loh, ini tadi ya coklat, ya toh? Kenapa aku suruh fokus di coklat? Tapi kenyataannya aku suruh lihatkan. Aku mikir coklat. Mikirnya agak lama. Ya, agak lama ya. Ya kan, nah, seperti sama. Kita untuk belajar fokus pada yang baik, kita perlu proses, ya, perlu proses. Tapi mau nggak mau, kita harus lakukan proses itu, ya. Nah, itu kita mau belajar di sini, ya, tentang kita memilih untuk berfokus pada semua yang baik. Kita mau belajar di situ, oke? Nah, kita baca Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Ketemu? Dan ketika kita fokus pada hal negatif, hati kita rasanya kehilangan damai sejahtera, ya. Rasanya kita ini kayak nggak tentrem gitu, rasanya kita gelisah. Tapi ketika kita berpikir fokus pada hal yang positif, seneng, ya kan? Sukacita, lega rasanya, kan? Nah, tidak kapan, ya kan? Bayangkan, nah ini aja aku belum lega di tanggal 7 AKR ini. Markus 4 ayat 38. Baca silakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur digulingkan di sebuah inang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Amin. Ya. Di situ kondisinya lagi di pantai, naik perahu. Perahunya bukan perahu pesiar, kapal pesiar, tapi perahu yang terbuka gitu aja, ya kan. Nah, siapa yang pernah mengalami satu hal buruk tapi rasanya jadi makin besar karena dipikirin terus? Ya, kita semua mengalami seperti itu, ya kan? Hal yang buruk terus kita pikirin, ya seperti kata pembesar, ya kalau kita arahkan ke sampah, baunya makin terasa gitu, karena apa? Kita fokusnya di situ. Tapi kalau ada sampah, tapi kita fokus ke bunga, fokus ke hal-hal yang baik, yang terlihat, ya. Kita nggak akan peduli dengan bau itu, seperti nggak ada baunya, ya. Nah, di sini murid-murid berkata, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa," karena yang dilihat mereka apa? Badai. Yang dilihat mereka masalah ini besar. Yang dilihat mereka ini kami ini lemah, ada di perahu yang sedemikian rupa, dan kalau badainya nggak segera berhenti kita binasa. Seperti itu. Nah, fokusnya di situ mereka. Mereka fokus pada badai, tapi mereka nggak fokus pada ternyata ada Yesus yang ada di perahu. Ada Yesus ada di perahu, mereka nggak lihat itu. Mereka fokusnya di dalam badai itu. Ya. Nah, kita juga sering yang mengalami itu. Kita sering kalah bukan karena masalah itu terlalu besar, ya, tapi karena pikiran kita memberi ruang terlalu besar untuk masalah itu, masalah. Gitu. Jadi seperti halnya seperti ini. Kalau kadang-kadang kalau malam itu kan, atau kalau saya duduk di situ, si awal itu suka nyusul, suka nyusul di situ. Rasanya jadi sempit, gitu, ya toh? Rasanya jadi sempit.
Tapi kalau aku nggak mau berpikir ada aware di situ, ya kan? Dan aku melihat ruangan ini besar kan, dia cuma kecil, tidak ada artinya sebenarnya, ya kan? Karena apa? Fokus kita, fokus pada waktu itu murid-murid itu fokusnya ini badai, ini masalah, ini pergumulan hidupku besar banget. Fokusnya ke situ kita pikirin terus, dan kita seperti tidak ada jalan keluar gitu. Karena apa? Ya kita lihat masalah itu. Ya kan? Nah, prinsipnya seperti ini. Pikiran itu menentukan arah kemana kita hidup. Ya, coba baca di Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Dua tiga ayat. Ya, perjanjian lama. Habis masuk. Berapa? 23. Ayat 7. Silakan dibaca. Ayo, baca. Akhiran, baca. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi dia tidak berusaha terhadapmu. Oke, jadi apa yang jadi pikiran kita ini, apa yang jadi fokus kita ini, apa yang kita perhitungkan pada diri kita sendiri, ya demikianlah kita. Begitu, ya. Ketika kita ngomong ke misalnya saya, Mas Budi makan semuanya, boleh ambil semua. Tapi dalam hatiku, aku nggak tulus. Begitu makan semua, bayarin piye kan? Nah itulah aku dalam hati ini sebenarnya. Itulah fokus kita. Fokus kita, aku fokusku ini cara dibayar. Ini masalah nih, biar jadi masalah. Ya, kan? Tapi kalau kita tulus, ya, ayo makan aja. Ya udah makan, nikmati gitu loh, nikmati bareng. Jadi apa yang kita perhitungkan dalam diri kita ini, itulah kita. Gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi fokus kita itu menentukan siapa kita. Gitu. Kita ini fokusnya santai, atau kita ini suka panik, atau kita ini kuat, atau kita ini lemah, ya di diri kita, Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Ya. Nah, Markus 14 ayat 38. Coba Markus 14 ayat 38. Perjanjian baru. Ini bicara masalah godaan, pikiran negatif, ya. Markus 14 ayat 38. Ayo kan baca. Ayo baca. Putri. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Kita diminta apa? Berjaga-jaga dan berdoa, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini penurut. Roh kita ini ikutin apa kehendak Bapa. Berbuah ya berbuah terus. Roh kita ini sudah sempurna gitu. Dia nggak terpengaruh dengan dunia luar kita ini, nggak terpengaruh. Di dunia luar kita ini menjengkelkan, membuat kita marah, membuat kita tersinggung. Roh kita enggak. Roh kita tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Yang jadi masalah daging kita ini lemah gitu loh. Daging lemah ini gampang terpengaruh. Jiwa kita, daging ini bicara jiwa dan tubuh ini, gitu. Gampang terpengaruh gitu loh. Nah makanya apa? Kita harus, caranya gimana? Kita harus berjaga-jaga. Artinya apa? Berjaga-jaga ini kita fokus. Kita fokus, kita berdoa seperti hari ini supaya kita jangan jatuh. Gitu. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Gitu.
supaya kita tidak jatuh ke dalam kemarahan, supaya kita tidak jatuh dalam kejengkelan, ketersinggungan. Jangan sampai kita jatuh di dalam kesedihan, jangan sampai kita jatuh dalam stres gitu, panik dan sebagainya. Tapi karena kita ini fokus pada roh kita, ya, kita berdoa, kita nggak pernah jatuh, kita nggak akan jatuh. Amin. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ya, baca. Mas Yudi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, godaan berawal dari pikiran kita. Ya, semuanya dari pikiran kita. Kalau dibiarkan akan jadi dosa. Ya, tidak mungkin kita tidak berpikir gitu loh. Mesti kita berpikir menghadapi segala sesuatu. Tapi kita bisa mengatur apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, kita bisa tentukan. Ya. Kita bisa memilih mau fokus yang mana, gitu. Ya. Dan doa ini menjadi cara untuk menjaga pikiran kita tetap terarah pada Tuhan. Makanya kalau kita mendapatkan suatu masalah, bergumulnya doa. Ya apa? Worship, menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Supaya hati kita ini fokus pada Dia, berfokus pada masalah. Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Karena semua dimulai dari pikiran kita gitu. Nah, jangan sampai ketika kita jatuh dalam pencobaan, akhirnya apa? Kita dosa, kita berbuat dosa. Mungkin nempeleng orang, ya kan? Mungkin pergi, ya kan? Minggat dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin kalau kita kepepet, kita nggak punya uang, kita mencuri, ya itu semua lahir dari pikiran kita. Ya, nah, kunci kemenangannya gimana? Filipi 4 ayat 8 sudah dikasih, ya, sama Paulus. Dia memberikan 8 filter pikiran, ya kan? Kalau kita ada air, ya, airnya kotor, kita kasih filter. Nah, filter pikiran kita ini ada 8 lapis. Lihat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini filter kita ya, filter pikiran kita kalau kita menerima hal-hal buruk, segala sesuatu yang dari dunia ini, ya kan, tekanan-tekanan, masalah, pergumulan, ini filternya. Filipi 4 ayat 8. Ayo baca pelan-pelan. Ayo baca bareng-bareng yuk. Kita ketemu semua? Ya, 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ini filter kita. Ya, semua yang benar. Apa sih yang benar? Firman Tuhan benar. Ya, kebenaran. Semua yang mulia, firman Tuhan yang mulia. Amin. Ya, sesuatu yang mulia. Ya, doa, penyembahan, ya. Semua yang adil, ya. Kalau kita mempertimbangkan segala sesuatu, apa yang adil? Semua yang suci, semua yang manis. Ayo yang manis-manis. Bukan lihat-lihat yang manis-manis loh ya. Nanti diabetes. Semua yang sedap dimakan. Dimakan apa didengar? Didengar, ya kan? Dimakan bahaya, ya kan? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kebajikan, kebijaksanaan, hikmat, ya kan? Yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi ini filter kita, ini yang kita pikirkan seperti tadi, pikiran-pikiran yang positif tadi, ya. Nah, semua filter ini sebenarnya apa? Ya. Semua filter ini sebenarnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini isinya ini semua. Di sini nggak ada penghakiman, ya kan? Jadi jangan sekali-sekali kita mengeluarkan penghakiman.
Di sini nggak ada tuduhan, di sini nggak ada penghukuman. Di sini semuanya firman Tuhan manis, benar, mulia, adil, suci, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Ini firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ini adalah filter kita untuk semua masalah kita, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita alami damai sejahtera, supaya kita mengalami sukacita terus sepanjang hari, walaupun hidup kita nggak baik-baik saja. Amin. Seperti itu. Nah, kita perlu filter, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi saat ada godaan apapun itu, ada kepahitan, rasa takut, iri hati, pandangan-pandangan yang buruk, ya kan, alihkan cepat fokus kita, ya, pada kebaikan-kebaikan Tuhan, pada firman Tuhan, seperti itu. Amin. Contohnya, kalau kita takut gagal, ya, ingat janji Tuhan. Buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini seperti ini contohnya, aplikasinya. Ini Twitter. Kita menggunakan Twitter kalau kita ini takut gagal. Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang pernah merasa takut gagal, silakan baca. Gak ada? Gak ada yang ngaku? Ya, silakan. Yeremia 29 ayat 11. Mas Yudi, baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, kalau kita, aku mampu nggak ya? Nanti aku bisa ngatasi ini nggak ya? Jangan-jangan aku gagal. Ingat janji ini, Twitternya ada, ya kan? Oh iya, aku ini, Tuhan ini mengetahui semua rancangan-rancangan yang ada dalam hidupku, ya toh? Mengenai aku, nah, dan sudah Dia firmankan bahkan, artinya sudah Dia janjikan. Firman itu seperti perjanjian antara Tuhan dengan kita, ya, yaitu apa? Ada rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Kita nggak perlu takut gagal. Kita hanya perlu apa? Melangkah. Amin. Ya, kayak acara yang besok kita ada KKR gitu. Secara kelemahan bisa aja aku memilih, oh ya, mampu nggak ya? Berhasil nggak ya? Aku harus pilih. Kalau nggak berhasil, aku malu dong. Tetapi karena aku punya filter ayat ini, oh Tuhan pasti mampukan aku. Rancangannya rancangan damai sejahtera. Aku nggak mungkin gagal. Karena apa? Aku bersama Tuhan. Nah, bersama Tuhan itu tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan kegagalan, gitu loh. Ya kan? Kedepannya mesti baik, mesti cerah, kedepannya mesti luar biasa. Amin. Ya, sehingga apa yang terjadi? Terus melangkah. Ya kan? Tidak takut. Tidak ragu-ragu lagi. Ya. Nah, sakit hati misalkan, kita pikirkan tentang kasih Kristus. Bisa kita sakit hati ini, disakiti. Biasanya kalau kita sakitnya di mana? Di sini, ya kan? Di sini, ya kan? Nah, pikirkan bukan yang di sini nih, tapi kita pikirkan bagaimana Kristus itu mengasihi kita. Dan kasih Kristus ini cukup untuk menutupi segala sesuatu yang membuat kita sakit sebenarnya, sakit hati. Amin. Ya, pikirkan kasih Kristus, pikirkan kebaikan-kebaikannya, sampai kita menjadi sedemikian kita ada saat ini. Itu luar biasa kasih Dia. Amin. Ya. Terus apa misalkan? Contohnya kalau kita merasa tidak aman misalkan. Nah, kita fokus pada identitas kita sebagai anak Allah. Ya kan? Ini cukup sebenarnya. Ketika kita pikirkan identitas diri kita sebagai anak Allah, bayangin siapa yang berani melawan kita. Amin. Ya kan? Ketika aku sama Indri waktu itu ada di Midget, yang kita hadapi adalah jelas sekali. Ya, mereka berkata aku datang daripada kegelapan, ya kan? Artinya apa? Ada kegelapan di situ, dan di situ dipenuhi kegelapan. Tetapi karena kita ini yang kita fokuskan, kita fokus pada identitas kita sebagai anak Allah. Aku anak Allah, kami ini terang. Di mana ada terang, kegelapan menyingkir. Ya, sehingga apa? Kita berani tetap melangkah di situ.
dan kita kuasai tempat itu, dan tempat itu menjadi terang. Amin. Ya, di situ. Jadi filter-filter ini yang harusnya statusnya kita fokus pada masalah, kita alihkan ke hal baik ini, firman Tuhan ini. Ya, persekutuan dengan Tuhan itu baik. Ya, makanya dia bilang jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini salah satu fungsinya di sini. Doa, firman, ujian itu akan menjaga pikiran kita ini tetap sehat. Ya, ketika kita berdoa, kita nggak memikirkan sakit penyakit kita, tapi kita pikirkan kebaikan Tuhan, karya Tuhan di kayu salib yang sudah menghancurkan sakit penyakit. Amin. Ya, sehingga karena kita fokus kita ke situ, sehingga apa yang di dalam roh ini yang tidak pernah bisa jatuh, yang tidak pernah bisa sakit, yang tidak pernah bisa sakit hati, tersinggung dan lain sebagainya, itu akan mengalir keluar dalam jiwa dan tubuh kita. Dan yang terjadi apa? Kita sehat. Ya, kita damai sejahtera, kita sukacita, kita berjalan maju nggak mundur. Ya. Nah itu caranya. Ya. Nah, hidup penuh damai dimulai dari pikiran yang benar. Ya, seperti itu. Amin. Ya, jadi coba, ya kan, mulai lebih banyak fokus ke hal-hal yang positif. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ya, bukan positif ala dunia, tapi positif ala firman Tuhan. Ya, kita latih. Memang harus perlu latihan, dan sekedar langsung bisa. Memang sederhana sekali caranya, sederhana ya Pak Sam, tapi ini tidak gampang. Ya, kita perlu berlatih. Kita perlu melatih pikiran untuk fokus ke yang baik, fokus pada firman Tuhan, janji-janjinya, kesadaran diri kita di dalam Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa tetap berdiri kuat, meskipun badainya tetap ada, meskipun badainya datang. Nah, kalau badai datang, kita punya otoritas. Firman Tuhan berkata, engkau punya kuasa, kau percaya, ada aku di dalam engkau, ada otoritas anak Allah. Ya, kita bisa menghentikan badai, kita bisa menentangkan badai. Yang pertama adalah kita tenangkan badai dalam pikiran kita dulu, dalam hati dulu kita dulu. Ya, sehingga apa? Akan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Badai itu tidak akan ada badai. Amin. 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 Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas apa yang sudah kau berikan, ajarkan dalam kehidupan kami hari ini. Roh Kudus supaya yang menolong kami untuk kami menguasai pikiran kami, agar selalu berfokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Untuk kami fokus pada janji-janji firman yang sudah genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anakmu yang sudah di dalam ibadah SRC pada pagi hari ini. Berkat melimpah untuk kami semua di tempat ini, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kami berkelimpahan untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi persekutuan kami, bagi siapapun yang kami temui keluarga besar kami itu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan kami hari ini mau tetap fokus pada kebaikan-kebaikan-Mu, kebebasan yang daripada Engkau, kemerdekaan yang sejati daripada Engkau. Kami fokus, dan kami tidak mau fokus dengan dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, biar terjadi. Tetapi kami percaya masa depan kami bersama dengan Engkau adalah masa depan yang cerah, yang penuh dengan kemuliaan, dengan gemilang dan keberhasilan penuh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.